Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ferdiansyah. Pada video kali ini saya akan kembali membahas materi matematika, yaitu distribusi binomial dan distribusi normal. Di sini lebih tepatnya saya akan membahas 8 contoh soal dari masing-masing materi tersebut. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak. Ya gitu. Nah, dari itu marilah kita mengetahui pengertian dari kedua materi tersebut. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses, gagal, ya, tidak, baik, cacat, dan lain sebagainya, yang dimana binomial ini terdiri dari dua suku kata, yaitu bi yang artinya dua dan nomial yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Sedangkan distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak kontinu yang dapat pula disebut sebagai distribusi Gauss. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah: pertama, kita bedakan terlebih dahulu manakah peluang sukses dan mana peluang gagal. Penjaga gawang mampu menahan tendangan merupakan peluang sukses sehingga P sama dengan 3/5, sedangkan peluang gagal dimisalkan dengan Q. Q sama dengan 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 3/5, sehingga hasilnya yaitu 2/5. Dan diketahui pula X sama dengan 3 dan N sama dengan 5. X adalah peluang penjaga gawang mampu menahan sebanyak 3 kali dari 5 kali tendangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumus. Adapun rumusnya sebagai berikut. Masukkan semua angka yang kita ketahui ke dalam rumus, sehingga hasilnya yaitu P dalam kurung X sama dengan 3, N sama dengan 5, sama dengan C 5,3 kali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 5 dikurang 3. Sehingga hasil akhir dari soal ini yaitu 216/625. Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di Puskesmas Bone, ada 6 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Diketahui P sama dengan 0,2, kita ubah menjadi pecahan menjadi 1/5. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 1/5 menghasilkan 4/5. Sedangkan N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Seperti pada soal sebelumnya, langsung saja kita masukkan nilai-nilai tersebut pada rumus. Sehingga P sama dengan 6C3 kali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5 pangkat 6 dikurang 3. Sehingga hasil akhir yang diperoleh yaitu 0,08.
Sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali adalah. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Peluang mendapatkan gambar pada setiap pelemparan kita misalkan sebagai P, yaitu 1/2. Sedangkan peluang mendapatkan angka pada setiap pelemparan dimisalkan sebagai Q. Sehingga Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 1/2, sehingga hasilnya yaitu 1/2. Seperti pada soal-soal sebelumnya, langsung saja kita masukkan angka-angka yang kita ketahui ke dalam rumus. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 3, N sama dengan 5, sama dengan C dalam kurung 5,3 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2. Sehingga hasil akhir dari soal ini yaitu 10/32. Diketahui suatu koin dengan sisi angka dan gambar dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat satu angka dari hasil pelemparan tersebut dengan memanfaatkan distribusi binomial. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. P sama dengan 1/2 dan Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 1/2, sehingga hasilnya yaitu 1/2. Dengan N sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Seperti pada soal-soal sebelumnya, langsung saja kita memasukkan hal yang diketahui ke dalam rumus. Ingat, rumus yang kita gunakan yaitu, sehingga hasil dari soal ini yaitu 3/8. Rata-rata produktivitas pada di Lampung tahun 2009 adalah 6 ton per hektar dengan simpangan baku 0,9 ton. Apabila luas sawah yang di Lampung 100 hektar dan produktivitas padi distribusi normal, maka tentukan luas sawah yang memiliki produktivitas lebih dari 8 ton. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dengan rumus. Sehingga 8 dikurang 6/0,9 sama dengan 2/0,9 sama dengan 2,22. Soal ini sama seperti pada soal sebelumnya, namun yang ditanyakan berbeda. Tentukan sawah yang memiliki produktivitas kurang dari 5 ton. Langsung saja kita masukkan ke rumus seperti pada soal sebelumnya. Sehingga 7 dikurang 6/0,9 sama dengan 1/0,9 sama dengan 1,11. 7-nya dari mana? Di sini kita mengambil jumlah nilai Z dari nilai X sama dengan 7. Dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan rumus, sehingga Z sama dengan 80 dikurang 75 per 4 sama dengan 1,25. Nah, dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%, sehingga jumlah responden sama dengan 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang.
Panjang roti yang diproduksi suatu pabrik berdistribusi normal dengan rata-rata 25 cm dan simpangan baku 2 cm. Berapakah persen roti yang diproduksi dengan panjang kurang dari 23 cm? Dalam soal ini, dapat kita lihat mikro sama dengan 20 cm dan 2 cm. Jika X menyatakan panjang roti yang diproduksi pabrik tersebut, maka soal ini menanyakan P dalam kurung X lebih kecil dari 23 cm. Kita dapat lihat pada gambar berikut, yang dimana P dalam kurung X lebih kecil dari 23 cm sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil dari min 1 sama dengan 0,5 dikurang 0,3413 sama dengan 0,1587. Sehingga 15,87% roti yang diproduksi pabrik tersebut panjangnya kurang dari 23 cm. Dapat pula dilihat pada gambar berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Menanam padi selalu di sawah, walau ada banyak hamanya. Andai ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.